Hello and welcome back guys to my channel. Nah guys, seneng banget gue Ibnu Mutakin. Pada episode kali ini bisa ketemu kalian lagi dan bisa nemenin kalian lagi di video terbaru di channel ini guys. Nah pada episode kali ini gue bakal ngasih racun lagi buat kalian untuk smartwatch dengan harga 600 ribuan. Emang banyak banget sih di rentan harga 500 sampai 800 ribuan, itu bejibun banget merek-mereknya gitu guys. Ini yang bakal kita unboxing adalah Viata Fitme U. Gue beli di harga 600 ribuan ya. Kalau misalnya kalian cek di Tokopedia atau di Shopee gitu guys. Ini gue beli yang warna blue navy ya guys. Karena kemarin-kemarin kita udah review jam yang warnanya itu hitam terus gitu ya. Jadi sekali-sekali gue pengen ganti warna. Jadi yang warna blue navy nih guys. Nah kira-kira Viata Fitme U ini worth it apa nggak ya buat kita beli dengan harga 600 ribuan? Kira-kira keunggulannya apa aja dibanding dengan rival-rivalnya? Kira-kira ada kelemahannya apa nggak sih? Kalau misalnya ada kelemahannya nanti gue juga bakal review di video ini nih guys. Tapi sebelum kita mulai video unboxingnya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak tertinggal informasi, video-video unboxing dan video terbaru dari channel ini guys. Langsung kita unboxing nih guys. Nah, di dalamnya ini ada kotak dari smartwatch-nya. Kemudian ini ada kartu ucapan terima kasih nih guys. Di bagian belakangnya ini kayaknya kartu untuk klaim garansi ya guys. Di dalamnya ini ada kotak lagi nih guys. Kira-kira di dalamnya apa ya? Nah, ternyata ini isinya kabel charger ya guys. Di sini ada magnetic charger, kemudian di ujungnya ada USB Type A. Kemudian di sini ada unit smartwatch-nya nih guys. Ini masih ada stikernya di bagian layarnya. Kita masuk ke bagian dalam dulu nih guys. Ini kira-kira apa ya? Kayaknya ini adalah manual book. Nah ini adalah user manual book. Bentuknya poster kayak gini ya. Lumayan informatif juga nih manual booknya. Nah ini strapnya ya. Jadi strapnya ini belum terpasang di smartwatch-nya. Ini lumayan solid dan lembut banget ya kalau misalnya kita pegang guys. Sekarang kita kletek aja nih guys stikernya. Kita coba hidupin dulu nih guys smartwatch-nya, kemudian kita langsung konekin aja ke aplikasinya nih guys. Langkah pertama yang kalian harus lakukan adalah kalian harus menginstal aplikasi Dafit di Play Store atau di Apple Store nih guys. Kemudian setelah aplikasi Dafitnya itu terinstall, kalian langsung add device aja di aplikasinya. Kemudian kalian sinkronisasi dulu nih guys. Untuk memasang dan melepas strapnya pun sangat mudah ya guys. Tinggal digeser dan didorong aja seperti ini nih. Nah untuk pakai jamnya ini gampang banget ya. Kalian tinggal pencet aja tombol di sebelah kanan smartwatch-nya. Kemudian kalian bisa swipe down, itu untuk mengecek shortcut pengaturan. Kalian di sini bisa setting tingkat kecerahan layar. Kemudian turn on dan turn off fitur panggilan telepon. Serta kalian juga bisa setting tampilan di menu utama. Bisa berbentuk honeycomb atau berbentuk grid. Kalau misalnya honeycomb itu yang ala-ala Apple gitu deh. Kemudian kalian bisa swipe up untuk melihat notifikasi pesan yang masuk nih guys. Nah, kalau misalnya kalian swipe left, di sini kalian akan masuk ke menu Bluetooth call, kemudian setelahnya ada player media, kemudian ada penghitung langkah, kemudian ada sleep monitoring, heart monitor, tekanan darah, kadar oksigen dalam darah, dan cuaca nih guys. Untuk masuk ke menu utama, kalian bisa swipe right aja nih guys, kemudian nanti akan masuk ke menu utama. Nah, desainnya itu kalau menurut gua lumayan keren ya. Di bagian atasnya atau bagian layarnya ini lumayan gelap ya layarnya, dan
mirip banget sama Apple Watch untuk dimensinya nih guys. Kemudian di bagian strapnya ini juga bentuknya sama seperti Apple Watch. Jadi ya nggak salah ya kalau misalnya gua ngira kalau misalnya ini tuh mirip banget desainnya dengan Apple Watch. Tapi bukan berarti desain yang seperti ini tuh jelek ya guys. Ini kalau menurut gua lumayan bagus sih. Apalagi kualitas strapnya itu lumayan premium kalau menurut gua. Di bagian framenya smartwatch ini berbahan alloy atau logam ya guys. Jadi menambah eksklusivitas dari desainnya. Kemudian di bagian bawah dari smartwatchnya ini materialnya plastik. Serta terdapat beberapa sensor dan juga lubang speaker nih guys. Nah, selain desainnya itu keren, bobotnya ini lumayan ringan ya guys. Kalau misalnya gue lihat di lapak penjualnya di Tokopedia, bobotnya itu ditulis sekitar 48 gram. Jadi kalau misalnya kita pakai pun terasa ringan dan nyaman kalau menurut gue nih guys. Viata Fit Me U ini hadir dengan dua opsi warna, yaitu warna hitam dan navy blue. Kebetulan yang gue beli ini yang warna navy. Karena kemarin-kemarin gua udah review jam yang warnanya hitam, jadi bosan aja guys. Ternyata pas datang ternyata lucu juga warna navy-nya. Untuk watch face-nya, di dalam jamnya ini udah ada 4 watch face secara default. Kalau misalnya kalian merasa kurang gitu ya, watch face-nya kurang banyak, kalian bisa langsung masuk aja ke aplikasi Dafit. Di sana tuh banyak banget watch face yang bisa kalian pilih. Dan kalau misalnya kalian masih kurang juga, kalian bisa langsung custom aja watch face-nya sesuai dengan gambar yang kalian mau. Serah dah, sekarep. Untuk dimensinya memiliki ukuran sebesar 36,6 dikali 43 kali 10,3 mm nih guys. Sekarang kita lanjut masuk ke pembahasan soal layar. Menurut gua layar di smartwatch terbaru dari Viata ini terbilang cukup ya. Nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Sensasi swipe pada smartwatch ini pun bisa dilakukan dengan nyaman dan responsif. Viata Fit Me U ini hadir mengusung layar sentuh berwarna seluas 1,69 inch dan dilapisi kaca 2,5D curved glass. Tuh, jadi di samping-samping dari kacanya itu ada lengkungan seperti ini guys. Tapi untuk resolusinya sendiri ketika gua cek di Tokopedia tempat gua beli smartwatch ini, itu nggak ditampilin ya resolusinya itu berapa. Jadi mohon maaf banget gue belum bisa infoin ke kalian berapa resolusi dari smartwatch ini guys. Fitur wake to rest-nya itu bekerja sangat optimal. Jadi walaupun di jam ini nggak ada fitur always on display, itu bukan masalah berarti nih guys. Sekarang lanjut kita ngomongin fitur dari smartwatch ini nih guys. Fitur yang gue suka dari smartwatch ini pasti adalah fitur yang mempermudah kita untuk memantau aktivitas serta check up singkat diri kita untuk mengetahui secara singkat apa yang terjadi pada tubuh kita nih guys. Di antaranya adalah heart rate monitor dan penghitung langkah kaki. Fitur ini tuh berguna untuk memantau seberapa aktif kita dan kalori yang terbakar, serta untuk memonitor detak jantung di tubuh kita nih guys. Jadi kita lebih aware lah dengan jantung kita sendiri. Selanjutnya ada fitur blood pressure nih guys. Fitur ini berfungsi untuk memantau tekanan darah kita. Jadi kita nggak harus jauh-jauh ke klinik kesehatan untuk sekedar mengetahui tekanan darah kita nih guys. Ya walaupun penggunaan alat medis yang lebih advance mungkin itu lebih baik hasilnya. Tapi seenggaknya kita bisa mengetahui secara cepat kondisi tubuh kita nih guys. Nah kemudian di jam ini juga ada fitur untuk menghitung kadar oksigen di dalam darah. Kadar oksigen di dalam darah ini fungsinya sangat penting kalau menurut gue. Apalagi di zaman pandemi seperti ini. Kalau gue baca-baca di tribunnews.com, orang yang terinfeksi COVID itu memiliki kadar oksigen yang rendah di dalam darah. Bahkan ketika mereka merasa sehat nih guys. Aduh serem banget ya. Semoga kita dijauhkan dari penyakit-penyakit yang berbahaya nih guys. Kemudian di smartwatch ini tuh ada fitur Bluetooth call. Jadi kita tuh bisa nerima telepon dan bisa nelpon langsung dari smartwatchnya. Kalau menurut gue fitur ini tuh sebenarnya nice to have aja ya. Fitur ini tuh kepake kalau misalnya kita tuh orang yang sibuk, banyak nelpon atau nerima telepon dan mobilisasinya tuh tinggi banget. Kalau gue sih masih rada aneh aja kalau misalnya sampai harus nelpon lewat smartwatch langsung. Udah kayak Power Ranger lagi ngobrol sama si Alpha. Ay. Jadi nostalgia kan gue. Selanjutnya fitur yang ada di smartwatch ini adalah remote capture photo. Jadi kita tuh bisa mengcapture foto dari smartwatch kita secara langsung nih guys. Jadi berasa punya handphone Samsung seri Note ya guys. Kalau misalnya kita foto pakai S Pen-nya jarak jauh itu kan bisa juga nih guys. Kemudian kita juga bisa mengatur musik yang dimainkan di smartphone kita nih guys. Sekaligus kita juga bisa memainkan musik itu langsung dari speaker yang ada di smartwatch ini guys. Lumayan keren ya. Nih,
Kira-kira begini hasil suaranya. Dengan penggunaan lumayan berbeda ya guys. Perbedaannya yang menonjol adalah kalau misalnya di Realme Watch 2 Pro itu di smartwatch ini pun ada fitur yang unik nih guys, yang jarang gue temuin di smartwatch lain, yaitu ada Theater Mode. Nah, kalau misalnya kita aktifin Theater Mode ini, secara otomatis sistemnya tuh bakal matiin getaran dan menurunkan tingkat kecerahan di dalam layar. Ini tuh berguna banget buat kalian yang pengen nonton di bioskop. Kalian tinggal langsung aktifkan fitur ini dan kalian bisa langsung nonton dengan tenang dan nyaman. Tapi sayangnya sekarang lagi zamannya pandemi, bioskop-bioskop juga lagi masih pada tutup nih guys. Nah, sekarang lanjut kita masuk ke fitur workout yang ada di smartwatch ini. Ada 7 aktivitas workout yang bisa dibaca di jam ini. Di antaranya adalah walking, running, cycling, skipping, badminton, basketball, dan football nih guys. Untuk workout outdoor seperti running itu sudah terkoneksi dengan GPS ya guys. Nah, kira-kira olahraga apa nih yang belum masuk di jam ini? Kalian bisa langsung komen-komen aja di kolom komentar di bawah ya guys. Selebihnya fitur-fitur yang ada di smartwatch ini adalah fitur-fitur pendukung lainnya ya guys. Seperti stopwatch, sleeping monitoring, flashlight, breathing exercise, cuaca, dan alarm nih guys. Nah, kalau misalnya kalian masuk menu setting pada menu utama di smartwatch ini, kalian bisa mengatur beberapa setup, seperti tingkat kecerahan layar, Bluetooth call, call reset, shake on, do not disturb, theater mode, dial switch. Dial switch ini berfungsi untuk merubah watch face ya guys. Kemudian ada reset, power off, QR code, dan about. About ini berisi tentang device yang kalian gunakan nih guys. Kalau misalnya di aplikasi Davidnya, kalian bisa melihat data-data dari aktivitas harian secara detail. Kalian juga bisa mengganti watch face serta dapat memilih pengaturan lainnya secara detail dan sesuai kebutuhan kalian nih guys. Nah, sekarang kita ngomongin daya tahan baterai dari Viata Fit-Me U ini guys. Viata Fit-Me U ini memiliki kapasitas baterai 200 mAh sehingga mampu digunakan untuk 6-8 hari nih guys dalam kondisi terkoneksi dengan smartwatch-nya. Untuk standby time-nya ini bertahan hingga 15 hari nih guys. Lumayan lah awet baterainya, jadi kalian gak harus sering-sering ngecas smartwatch-nya nih guys. Untuk pengisian baterainya sendiri dari kondisi mati membutuhkan waktu 2 jam hingga full 100%. Nah, smartwatch ini juga dilengkapi dengan IP67 water resistant. Jadi kalian gak harus ngelepas smartwatch ini kalau misalnya kalian pengen cuci tangan atau wudhu gitu ya. Tapi smartwatch ini belum bisa dipakai untuk berenang ya guys. Jadi saran gue jangan dipakai untuk berenang. Karena di bagian bawahnya ini masih terdapat lubang-lubang seperti lubang mikrofon, kemudian ada lubang speaker nih guys. Nah guys, di antara semua keunggulan yang udah gue jelasin tadi, ternyata Viata Fit-Me U itu punya beberapa kelemahan atau kekurangan yang gue dapetin ketika kita unboxing dan gue cek-cek sekilas aja nih guys. Yang pertama adalah fitur autoplay di speaker yang ada di smartwatch ini nih guys. Kalau misalnya kita play musik atau kita lagi nonton YouTube atau apapun yang kita play di smartphone kita, itu langsung connect ke speaker yang ada di smartwatch-nya ini guys melalui Bluetooth. Jadi apapun notifikasi atau segala apapun itu munculnya di speaker yang ada di smartwatch ini guys. Nah itu gue jadiin sebagai kekurangan karena di smartwatch-nya ini nggak ada pengaturan untuk menonaktifkan fitur untuk Bluetooth yang masuk ke smartwatch-nya ini guys. Jadi kalau misalnya kita pengen mematikan atau supaya tidak terkoneksi, kita harus matiin Bluetooth gitu guys. Jadi agak PR aja kalau menurut gua, kenapa nggak ditambah aja fitur untuk matiin auto connect speakernya ke smartwatch ini guys. Jadi bisa lebih nyaman dipakainya gitu guys. Yang kedua, tombol on off-nya ini kalau menurut gua agak sedikit ringkih ya, goyang-goyang kayak gitu. Gua tuh pengennya clicky banget dan solid gitu guys. Tapi ini kalau menurut gua kadang-kadang masih agak goyang-goyang gitu kalau misalnya kita tekan-tekan kayak gini guys. Kemudian kekurangan yang ketiga adalah settingan screen timeout di smartwatch ini tidak ada gitu guys. Baik di unitnya atau di settingan di aplikasinya. Gue nggak ngerti kenapa fitur ini nggak ada. Soalnya kan sebenarnya untuk screen timeout itu kan sepele gitu ya. Di smartwatch yang lain itu ada gitu. Kenapa di sini nggak ada gitu? Mungkin gue belum nemu kali ya. Mungkin kalau misalnya kalian yang tahu jawabannya, kalian bisa langsung tulis saja di kolom komentar di bawah supaya gue tidak tersesat lagi nih guys. Yang keempat, kekurangan yang gue temuin adalah seperti biasa, bezel di dalam smartwatch ini tuh masih agak terlalu tebal, apalagi di bagian dagunya gitu guys.
Jadi kalau menurut gua, kalau misalnya bezelnya itu lebih tipis lagi, pasti lebih cakep lagi nih guys untuk smartwatchnya. Kekurangan kelima yang gua temuin adalah ketika gua ngecas, magnetnya itu nggak terlalu kenceng. Jadi kalau misalnya kita kesenggol gitu ya, chargernya atau kabelnya kesenggol, itu langsung nggak ngecas gitu guys. Kadang kita nggak sengaja kan untuk nyenggol kabel dari smartwatch yang kita cas gitu guys. Yang keenam kekurangan yang gue temuin adalah di Viata ini tidak ada pengukur suhu tubuh. Sebenarnya ini bukan kekurangan juga ya, karena harganya yang lumayan murah, tapi kita pengennya banyak gitu guys ya. Ya namanya juga konsumen gitu ya, pengennya dapat yang sebanyak-banyaknya gitu guys. Tapi kalau misalnya sekarang ini kan zaman pandemi, pasti pengukur suhu tubuh itu penting banget bos. Karena dimana-mana pasti dicek suhu tubuhnya gitu loh guys. Yang ketujuh, kekurangan terakhir yang gue temuin adalah warnanya yang kurang kontras nih guys. Jadi kemarin gue abis review Realme Watch 2 Pro. Udah gitu gue ngeliat warna yang ini, jadi agak kurang aja gitu, kurang vivid sedikit lagi aja. Dan kesimpulannya, dengan harga 600 ribuan, dengan fitur kesehatan yang lumayan lengkap kalau menurut gue, tanpa yang kurang itu hanya pengukur suhu aja kalau menurut gue yang penting ya. Kemudian beberapa fitur inovatif yang lainnya dengan harga 600 ribu, bisa nelpon segala macam. Ada fitur teater juga tadi di dalamnya ya. Kalau menurut gua ini value for money banget untuk harga 600 ribuan nih guys. Kalau menurut kalian gimana? Worth it nggak smartwatch ini untuk dibeli? Kalian langsung komen-komen aja di kolom komentar di bawah. Nah guys, mungkin sekian video kita pada episode kali ini. Gue ucapin terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Have a nice day and stay healthy guys. Tetap semangat, tetap selalu jaga protokol kesehatan.